Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Kalau sampai di situ bisa kafir orang. Nabi Muhammad manusia biasa secara bentuk fisik organnya, tapi ada yang jauh lebih dibanding manusia biasa pada diri Nabi Muhammad. Yang lebih itu diantaranya wahyu. Dan wahyu itu Nabi Muhammad dia yatim, tak pandai tulis baca, itu menjadi kelebihan sendiri bagi Nabi. Kalau orang tanya Muhammad itu wahyunya berasal dari mana? Itu bisa kita pastikan datang dari Allah. Oh kata orang, enggak, itu buatan Muhammad sendiri. Pertanyaannya, Muhammad dapat dari mana? Tidak pandai tulis baca. Belajar dari bapaknya, belum lahir dia sudah meninggal bapaknya. Belajar dari datuknya, dia kecil datuk dia meninggal. Belajar dari pamannya tak Islam. Jadi Nabi yatim, ayahnya meninggal di usia kecil, datuk meninggal di usia kecil, kemudian pamannya seorang non-muslim, kemudian tak pandai tulis baca. Sekilas nampak kekurangan, tapi itu kekuatan Nabi untuk menunjukkan bahwa syariatnya ini wahyu dari Allah, bukan buatan dia, bukan dongeng dia, bukan dia baca dari literasi, bukan dia baca dari buku, dari karya-karya orang terdahulu atau kitab-kitab yang terdahulu, tapi betul-betul datang dari Allah. Nabi Muhammad tak pandai tulis baca, Nabi Muhammad yatim, itu kekuatan, bukan kekurangan. Kalau kita nilainya, mungkin secara fisik menganggapnya kekurangan, padahal itu kekuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Suyuti menyebutkan kenapa Nabi itu lahir di hari Senin dan lahirnya di bulan Rabiul Awal. Kata beliau ada 4 hikmah di balik itu. Kan bisa saja Nabi Muhammad lahir di hari Jumat, lahir bulan Ramadan, lahir Lailatul Qadar. Kan bisa saja. Apa kata Imam Suyuti? Di antara hikmahnya, kata beliau dalam hadis, khalaqa syajara fil yaumil itsnain. Allah menciptakan tanam-tanaman itu hari Senin. Artinya Allah buat setiap hari ini, hari Senin ciptakan apa, Selasa apa. Dalam hadis jelaskan Nabi Muhammad, Allah SWT menciptakan tanaman-tanaman itu di hari Senin. Wa fi dzalika tanbihun 'azim. وهو أن خلق الأقوات والأرزاق والفواكه والخيرات التي يمتد بها بنو آدم ويحيون ويطيب بها نفوسهم فيه. Ini menjadi gambaran bagi kita bahwa penciptaan makanan yang menjadi kebutuhan fisik anak cucu Adam, kemudian rezeki mereka, rezeki apa saja, buah-buahan, kemudian apa saja kebaikan yang menjadi sebab hidupnya anak cucu Adam dan yang menjadi jiwa mereka tenang, itu hari Senin. Manusia ini dia tidak hanya butuh makanan fisik, tapi butuh makanan batin juga. Maka Nabi Muhammad ini memenuhi kebutuhan batin yang menjadi kebutuhan manusia seluruhnya. Maka hari Senin diciptakan tanaman itu menjadi sebab makanan manusia secara fisik. Nabi Muhammad dijadikan sebagai penyempurna pemenuhan kebutuhan manusia itu. Apa dia? Kebutuhan yang sifatnya maknawi. Hidup tenang, hidup tentram, tidak risau. Itu Allah jadikan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karunia kepada manusia sempurna zahir dan batin itu. Yang kedua, anna fi lafzatihi Rabi' isyaratan wa tafa'ulan hasanan binisbah ila ishtiqaqihi. Kalau kita tengok nama Rabiul Awal, kalimat Rabi' itu dalam bahasa Arab itu adalah redaksi yang indah. Kalau kita terjemahkan dari segi musim semi. Musim semi itu musim yang indah, tidak terlalu panas, tak terlalu dingin. Kalau di Jepang, itu indah betul. Di sebagian negara, bunga-bunganya indah betul. Maka dari segi penamaan nama Rabiul Awal, Rabi' itu sudah menunjukkan nama yang disukai, nama yang indah, nama yang orang itu tertarik untuk perhatikannya. Sehingga Nabi Muhammad SAW dia tafaulan
berpikiran positif ke depan Nabi yang lahir di Rabiul Awal ini, dia akan menjadi ikutan, menjadi idola, panutan semua orang. Maka lahirnya Rabiul Awal. Kan bisa saja lahirnya di Muharram, bisa di Safar, bisa di Dzulhijjah. Bahkan Rabiul Awal itu bukan bulan-bulan haram, Pak. Bulan haram itu Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Nabi Muhammad tak lahir di bulan haram, tapi di luar itu semua. Untuk apa? Bulan Rabiul Awal menjadi heboh, menjadi meriah, menjadi hebat, menjadi punya keutamaan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata para ulama, likulli insanin min ismihi nasibun. Biasanya orang dari nama dia itu ada nasib yang dia dapatkan. Artinya orang tua kita sengaja memberi nama kita, kadang nama di situ ada doa yang diletakkan. Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal, dari Rabi'nya itu ada harapan yang muncul di situ. Kan bisa saja Allah lahirkan di bulan yang lain, tapi Allah pilih Rabiul Awal. Yang ketiga, anna fasl ar-rabi'i a'dal al-fusul, a'dal al-fusul wa ahsanuha wa syari'atuhu a'dal al-syara'i' wa asmahuha. Rabiul Awal itu kalau tengok dari musim-musim yang terjadi dalam setahun, itu musim yang paling pertengahan, yang paling nyaman, tidak panas atau tidak ekstrim panasnya, juga tak ekstrim dinginnya, tapi sedang enak-enaknya, sedang nyaman-nyamannya. Kalau kita kayak di Bandung, kayak Padang Panjang, kayak Bukit Tinggi, kayak Payakumbuh, sejuk, tak terlalu panas, tak terlalu dingin. Ini menggambarkan syariat Nabi Muhammad, syariat pertengahan, tidak terlalu keras juga tidak terlalu lunak. Sehingga syariat Nabi Muhammad ini tidak seperti di zaman Nabi Isa. Kalau orang menikah itu tak boleh cerai. Sehingga kalau tertarik perempuan lain, ya berzina saja. Yang ini jangan ceraikan. Atau ada lagi syariat bahwa tak boleh menikah sama sekali, mengembiri diri. Tapi syariat Nabi Muhammad membolehkan nikah, tapi diatur yang terhormat pernikahannya. Contoh, pernikahan tak boleh dengan keluarga dekat. Supaya apa? Kalau sempat nanti dengan istri tak cocok, itu tak mutus silaturahim yang sudah ada. Tapi kalau dengan keluarga jauh, orang tadi memang dari awal tak ada hubungan sama sekali dengan kita. Kalau putus, tidak memecah yang sudah ada. Makanya syariat Nabi Muhammad, syariat pertengahan, tak terlalu keras, tak terlalu lunak. Yusrun, mudah. Kemudian samhun, memberikan toleransi yang luas kepada umatnya, lapang umat lainnya. Yang keempat, hikmahnya kata Imam Suyuti, anna al-hakim subhanahu wa ta'ala arada an yusharrifa bihi az-zaman alladhi wulida fihi, falau wulida fi al-awqat al-mutaqaddam dhikruha lakana qad yutawaham annahu yatasharrafu biha. Syariat kita kalau seandainya merujuk kepada ada Ramadan, ada Lailatul Qadar, ada bulan-bulan haram, jika Nabi Muhammad dilahirkan juga di waktu itu tidak akan terkesan istimewanya hari lahir Nabi dan bulan lahir Nabi, karena Nabi lahir di saat itu. Kenapa? Bulan-bulan tadi, waktu-waktu yang tadi itu sudah diagungkan Allah, sudah dilebihkan Allah, dimuliakan Allah dibanding waktu yang lain tanpa ada lahir Nabi Muhammad di situ. Tapi Allah ingin dengan lahir Nabi Muhammad hari Senin dan bulan Rabiul Awal, Allah lebihkan dibanding waktu yang lain disebabkan Nabi Muhammad lahir di waktu itu. Makanya Allah pilih tidak di bulan lain, tidak di hari Jumat seperti Nabi Adam diciptakan di hari Jumat lalu meninggal di hari Jumat. Begitu Pak. Maka ada hikmah di balik kenapa Nabi Muhammad lahir di hari Senin, kenapa di bulan Rabiul Awal, tak di waktu yang lain. Jadi Bapak-Ibu rahmat Allah SWT, dari segi waktu tepatnya lahir Nabi, ada ulama yang mengatakan Nabi itu lahir sebelum fajar, jadi malam. Ada yang mengatakan Nabi itu lahir setelah fajar, tapi masih gelap. Sehingga yang paling kuat yang paling banyak mengatakan Nabi Muhammad lahir itu malam hari Senin sebelum fajar. Dan kalau kita tengok waktu fajar itu, Pak,
Itu di ujungnya adalah waktu sahur kita menyebutnya. Sahur itu yang berkahnya bukan makanannya. Makan sahur itu waktu yang berkah juga. Tapi jauh lebih berkah dari itu adalah waktunya. Ya waktu itu Allah katakan yanzilu rabbuna. Allah turun di saat itu. Oleh para ulama Ahlus Sunnah dikatakan yang turun itu rahmat Allah atau malaikat pembawa rahmat Allah, dan turunnya lebih banyak dibanding waktu yang lain. Sehingga saat itu Allah tanya, hal min sa'ilin la'atiyanna. Adakah yang meminta? Aku kasih. Hal min da'in fa ujibalah. Adakah yang berdoa? Aku kabulkan doa dia. Hal bimustaghfirin fa aghfirlah. Adakah yang minta ampun? Aku ampuni dosa-dosa dia. Jadi lahir Nabi itu dari segi waktunya, lihat dari segi siang malamnya, dari segi bulannya, segi harinya, itu dipilih oleh Allah di waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dilahirkan ini, yang muncul ke bumi ini bukan orang biasa, tapi seorang nabi, dan nabinya imamul anbiya wal mursalin, rahmatul lil alamin, imam bagi nabi dan rasul, dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan tentang dirinya, innama ana rahmatum muhda. Aku ini seorang nabi yang menjadi rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk semua manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Kalau sampai di situ bisa kafir orang. Nabi Muhammad manusia biasa secara bentuk fisik organnya, tapi ada yang jauh lebih dibanding manusia biasa pada diri Nabi Muhammad. Yang lebih itu diantaranya wahyu. Dan wahyu itu Nabi Muhammad dia yatim, tak pandai tulis baca, itu menjadi kelebihan sendiri bagi Nabi. Kalau orang tanya Muhammad itu wahyunya berasal dari mana? Itu bisa kita pastikan datang dari Allah. Orang kata orang enggak, itu buatan Muhammad sendiri. Pertanyaannya Muhammad dapat dari mana? Tidak pandai tulis baca. Belajar dari bapaknya, belum lahir dia sudah meninggal bapaknya. Belajar dari datuknya, dia kecil datuk dia meninggal. Belajar dari pamannya tak Islam. Jadi Nabi yatim, ayahnya meninggal di usia kecil, datuk meninggal usia kecil, kemudian pamannya seorang non muslim, kemudian tak pandai tulis baca. Sekilas nampak kekurangan, tapi itu kekuatan Nabi untuk menunjukkan bahwa syariatnya ini wahyu dari Allah, bukan buatan dia, bukan dongeng dia, bukan dia baca dari literasi, bukan dia baca dari buku, dari karya-karya orang terdahulu atau kitab-kitab yang terdahulu, tapi betul-betul datang dari Allah. Dan lebih dari itu, ini butuh nalar sedikit. Nabi Muhammad, wahyu itu turun kepada Nabi tak setiap Nabi mau. Maka kadang-kadang wahyu itu Nabi bertanya, itu pun tidak turun jawaban segera Pak. Sehingga Nabi kadang khawatir, jangan nanti Allah tak menjawab, jangan tak ada keterangan tentang ini. Kalau begitu, apa Bapak Ibu yang rahmati Allah, Nabi Muhammad tak pandai tulis baca, Nabi Muhammad yatim, itu kekuatan, bukan kekurangan. Kalau kita nilainya, mungkin secara fisik menganggapnya kekurangan. Padahal itu kekuatan Nabi Sallallahu Alaihi